Bayangkan dirimu berdiri di tengah gurun pasir yang panas. Angin membawa debu dan suara bisikan dari masa lalu. Suara kuda yang berlari, pedang yang beradu, doa-doa yang terbawa angin, dan jeritan para prajurit yang hilang dalam waktu. Ini bukan hanya cerita tentang perang. Ini adalah kisah dua legenda yang bertemu di atas pasir abad pertengahan, dua jiwa yang saling menghormati meski berada di sisi yang berlawanan. Kota suci Yerusalem telah jatuh. Kekaisaran Eropa berguncang. Raja-raja bangkit. Darah akan mengalir. Dan takdir dunia bergantung pada satu pertanyaan. Siapa yang berhak atas tanah yang dianggap suci oleh tiga agama besar dunia? Mari kita mulai perjalanan ini, ke masa ketika langit dipenuhi asap peperangan dan bumi menjadi saksi dari salah satu konflik paling ikonik dalam sejarah manusia. Pada tahun 1187, angin gurun membawa kabar buruk ke Eropa. Kota suci Yerusalem, jantung dari tiga agama besar dunia, telah jatuh. Kekalahan telak di Hattin mengubah takdir Timur Tengah. Di balik kemenangan itu, seorang legenda bangkit, Salahuddin Al-Ayyubi, sang pemersatu umat Islam. Berita ini seperti petir di siang bolong bagi para raja Eropa. Gereja-gereja berdering dalam kesedihan. Paus Gregorius VIII mengeluarkan seruan, kita harus berperang lagi. Kita harus merebut kembali tanah suci. Dan begitulah, perang salib ketiga dimulai. Namun, bukan hanya soal agama. Ini juga soal kekuasaan, harga diri, dan dendam. Tiga raja besar berangkat menuju timur. Raja Richard Sihatisinga dari Inggris, seorang prajurit ulung, penyair perang, yang konon bisa mengalahkan pasukan dengan satu ayunan pedang. Kaisar Frederick Barbarossa dari Jerman, pemimpin tua yang disegani, namun nasibnya menyimpan rahasia kelam. Raja Philip II Augustus dari Prancis, politikus ulung, diam-diam punya agenda tersendiri. Mereka tidak sepaham. Mereka tidak saling percaya. Tapi mereka memiliki tujuan yang sama, Yerusalem. Kota pelabuhan Acre menjadi medan pertempuran pertama. Dikelilingi tembok tinggi dan tentara Muslim, pasukan Saladin terkepung oleh tentara salib. Ribuan nyawa melayang. Darah menggenang di pasir. Di tengah kekacauan, Richard menunjukkan kehebatannya. Ia memimpin langsung serangan brutal, bahkan dikabarkan membantai ribuan tawanan dalam kemarahan. Apakah itu kekejaman atau strategi? Sejarah masih memperdebatkannya. Dan saat kota Acre jatuh, itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar dan lebih mematikan. Richard dan Saladin. Singa versus Raja Wali. Dua tokoh hebat yang saling menghormati meski berada di sisi musuh. Mereka bertemu hanya melalui surat-surat diplomatik dan utusan. Tapi setiap langkah mereka bagaikan tarian maut di atas pasir panas. Richard ingin menyerbu Yerusalem. Saladin bersumpah akan melindungi kota itu dengan jiwa raganya. Pertempuran demi pertempuran terjadi. Arsuf. Jaffa. Semua meninggalkan luka. Tapi Yerusalem tetap di tangan Saladin. Setelah 5 tahun perang, darah mengalir, tentara lelah, dan hasilnya nihil. Yerusalem tetap tidak direbut. Namun, pada akhirnya, Richard dan Saladin membuat sebuah perjanjian aneh. Bukan kemenangan, tapi perdamaian. Peziarah Kristen diperbolehkan masuk Yerusalem. Kota itu tetap milik Islam. Perjanjian damai Ramla lahir sebagai simbol bahwa perang bukan segalanya. Richard pulang. Saladin wafat beberapa bulan setelah itu. Dan dunia menyadari, inilah akhir dari era besar perang salib. Jadi, apakah perang salib ketiga benar-benar gagal? Atau justru ia mengajarkan sesuatu yang lebih dalam, bahwa tidak semua perang harus dimenangkan untuk meninggalkan makna? Kisah ini bukan hanya tentang senjata, agama, atau ambisi raja. Ini adalah refleksi dari manusia itu sendiri, penuh konflik, keyakinan, keberanian, dan kadang kebodohan. Masih banyak kisah lain dari perang salib yang belum kamu dengar. Kisah anak-anak yang terlibat dalam perang salib keempat. Kisah kota Konstantinopel yang dihancurkan dalam perang salib keempat. Kisah-kisah yang penuh misteri, ironi, dan pelajaran hidup. Jadi, apakah kamu siap melanjutkan perjalananmu ke masa lalu? Karena sejarah selalu punya cerita. Dan kamu baru saja membuka satu pintu dari 1000 pintu menuju masa lalu yang penuh api dan salib.